Bayangkan berdiri di tepi pantai berbatu Pulau Kos tepat 2400 tahun yang lalu. Udara kental dengan aroma garam dan herbal yang terbakar. Di kejauhan Anda dapat mendengar nyanyian para imam yang berdoa kepada Apollo berharap dapat menyembuhkan wabah yang menyebar melalui desa dengan kecepatan yang menakutkan. Orang-orang meninggal bukan semata-mata karena penyakit itu sendiri, tetapi karena pengobatannya didasarkan pada rasa takut, bukan fakta. Inilah dunia sebelum Hippocrates. Dunia di mana penyakit dipandang sebagai hukuman dari para dewa, dan penyembuhan adalah transaksi dengan yang ilahi. Jika Anda jatuh sakit, Anda tidak pergi ke dokter. Anda pergi ke kuil. Anda tidur di lantai suci berharap seekor ular akan menjilat luka Anda saat Anda bermimpi. Kelangsungan hidup adalah tiket lotre yang bergantung pada suasana hati dewa. Tetapi satu pria memandang tubuh yang berdarah dan ritual yang gagal itu dan mengajukan pertanyaan yang akan mengubah lintasan umat manusia selamanya. Bagaimana jika penyakit bukan kutukan tetapi proses alami? Bagaimana jika kita bisa mengukurnya? Bagaimana jika kita bisa memahaminya melalui pengamatan bukan tahayul? Pertanyaan ini menantang tatanan religius yang mapan, bukan hanya pemberontakan intelektual, tetapi berpotensi hukuman mati. Para imam memegang kekuasaan atas hidup dan mati dan mereka menjaga kekuasaan itu dengan ketat. Namun Hippocrates mulai menulis. Dia tidak mengangkat pedang untuk memimpin pasukan. Dia tidak mencari jabatan politik. Dia mengambil stylus dan tablet lilin. Dia mulai menghitung. Dia mulai mencatat gejala. Dia mulai melacak hasil dengan presisi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Inilah kelahiran data dalam kedokteran. Sebelum momen ini hanya ada kepercayaan. Setelah momen ini ada bukti. Tetapi bagaimana satu pria meyakinkan seluruh peradaban daripada doa? Bagaimana dia bertahan dari reaksi keras para imam kuil yang kuat yang memegang monopoli penyembuhan? Jawabannya terletak pada revolusi sunyi yang tersembunyi dalam angka-angka yang dia tinggalkan. Untuk memahami besarnya pergeseran ini, kita harus melihat data kematian sebelum kedokteran rasional. Perkiraan historis menunjukkan bahwa di wilayah yang didominasi penyembuhan kuil, kematian bayi sangat mencengangkan. Hampir setengah dari semua anak meninggal sebelum mencapai usia 10 tahun. Harapan hidup berkisar sekitar 30 tahun. Infeksi diobati dengan mantera. Patah tulang diatur berdasar astrologi bukan anatomi. Tidak ada standarisasi. Satu imam mungkin meresepkan madu sementara yang lain meresepkan pembuahan darah berdasarkan posisi Mars. Tidak ada cara untuk memverifikasi apa yang berhasil dan apa yang membunuh. Dia mulai menyusun apa yang sekarang kita sebut riwayat kasus. Dia menuliskan warna kulit pasien. Dia mencatat suhu tubuh. Dia mencatat konsistensi limbah dan ritme pernapasan. Dia memperlakukan tubuh manusia sebagai sistem yang dapat didekode. Ini adalah dataset sejati pertama dalam sejarah kedokteran. Dia mengelompokkan penyakit ke dalam kategori akut versus kronis, epidemi versus endemik. Dia memahami bahwa diet dan lingkungan memainkan peran lebih besar daripada kemarahan Zeus. Ini adalah penyimpangan radikal dari norma. Ini menggeser lokus kontrol dari langit ke bumi. Tetapi mengumpulkan data hanyalah langkah pertama. Konflik sesungguhnya adalah tentang siapa yang memiliki kebenaran. Kultus Asklepius memandang penyembuhan sebagai rahasia suci. Hippocrates melakukan sebaliknya. Dia mengajar murid-murid. Dia menuliskan temuannya. Dia menciptakan korpus pengetahuan yang menjadi milik umat manusia bukan kuil. Mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk berbagi rahasia ini? Apa yang mendorongnya untuk memecah keheningan para imam? Ketegangan memuncak ketika Hippocrates mulai memformalkan etikanya. Ini bukan hanya tentang bersikap baik, ini tentang integritas data. Sumpah Hippocrates sering diingat untuk frasa jangan membahayakan. Kultus Asklepius tidak tinggal diam. Mereka melihat pengaruh Hippocrates tumbuh dan merasa kekuasaan mereka terancam. Ancaman mulai berbisik di koridor-koridor kuil. Hippocrates tahu risikonya. Setiap hari dia berjalan dengan kehidupan dan kematian. Bukan hanya penyakit yang mengancam, tapi juga manusia yang kehilangan privilege. Tapi dia terus bekerja. Setiap pasien yang sembuh adalah bukti. Setiap catatan yang ditulis adalah senjata. Data menjadi perisai terhadap tuduhan bidah. Tapi dia terus bekerja. Setiap pasien yang sembuh adalah bukti. Setiap catatan yang ditulis adalah senjata. Data menjadi perisai terhadap tuduhan bidah. Murid-muridnya mulai tersebar. Dari Kos mereka membawa metode baru ke kota-kota besar. Athena menyambut mereka membuka pintu. Pengetahuan mengalir seperti air. Anda dapat mempercayai diagnosis. Anda dapat mempercayai pengobatan. Ini menciptakan jaringan kepercayaan yang menyebar di seluruh dunia Yunani. Pasien tahu apa yang mereka dapatkan. Bayangkan peta Mediterania pada tahun 400 SM. Titik-titik cahaya mulai muncul di mana murid-murid Hippocrates mendirikan klinik. Dari Kos ke Athena ke Alexandria. Pengetahuan menyebar seperti virus, tetapi virus ini menyelamatkan nyawa. Kita dapat melacak penurunan ketergantungan kuil melalui catatan arkeologis. Data tidak berbohong. Persembahan votif yang ditinggalkan di kuil penyembuhan berkurang di wilayah tertentu saat sekolah Hipokratik meningkat.
Ini adalah data yang terlihat dalam batu dan tanah liat. Orang-orang memilih dengan kaki mereka. Mereka memilih dokter yang dapat menjelaskan rasa sakit mereka daripada imam yang hanya bisa berdoa untuk itu. Pilihan mereka berbicara. Namun transisi tidak mulus. Hippocrates mengakui ketika dia tidak dapat menyembuhkan pasien. Kejujuran ini revolusioner. Dalam model kuil, kegagalan disalahkan pada pasien. Dalam model Hipokratik, kegagalan adalah titik data untuk pembelajaran. Kerendahan hati ini memungkinkan kedokteran berevolusi, ini memungkinkan koreksi, ini memungkinkan kemajuan. Tetapi bahkan dengan kemajuan ini, kematian masih menjadi teman konstan. Berapa banyak kematian sebenarnya berubah pada abad-abad awal itu? Apakah dampaknya langsung atau butuh generasi? Data menunjukkan pola menarik. Penurunan bertahap selama beberapa generasi. Bukan revolusi overnight, tapi evolusi steady. Setiap generasi sedikit lebih baik dari sebelumnya. Warisan Hippocrates tidak ditemukan dalam satu kesembuhan, tetapi dalam metodologi penyelidikan. Dia menetapkan metode klinis, amati, uji, catat. Siklus ini adalah kakek dari metode ilmiah modern. Ketika Anda melihat garis waktu evolusi medis, Anda melihat tren naik yang lambat dalam harapan hidup yang berakselerasi tajam setiap kali pengamatan menggantikan dogma. Kematian hitam berabad-abad kemudian akan lebih buruk tanpa pekerjaan fondasi mencatat gejala dan tindakan karantina yang melacak kembali ke wawasan awal ini. Fondasi menyelamatkan nyawa. Penyebaran pengetahuan berlanjut melalui zaman keemasan Islam di mana teks-teks Hippokratik diterjemahkan dan diperluas. Mereka melakukan perjalanan ke Salerno dan Montpellier. Kita memiliki sequencing genomik, kita memiliki diagnostik AI, kita memiliki statistik global yang diperbarui secara real time. Namun prinsipnya tetap identik dengan apa yang terjadi di Pulau Kos itu. Kita masih menghitung, kita masih mencatat, kita masih berusaha memisahkan sinyal dari kebisingan. Alat-alat telah berubah tetapi misinya tidak berubah. Kita berjuang untuk memahami mekanisme penderitaan. Kita berjuang untuk menggantikan ketakutan dengan pengetahuan. Sumpah Hippocrates masih dibacakan oleh lulusan kedokteran hari ini. Ini adalah ritual yang menghubungkan dokter bedah modern dengan pengamat kuno. Ini adalah janji untuk memprioritaskan pasien di atas keuntungan dan kebenaran di atas tradisi. Tetapi saat kita bergerak ke usia kedokteran algoritmik, kita menghadapi konflik baru. Siapa yang memiliki data sekarang? Apakah pasien atau korporasi? Etika yang ditulis di tablet lilin 2 milenium lalu sedang diuji lagi di ranah digital. Pertanyaan ini mendefinisikan era kita. Pertimbangkan statistik kedokteran modern dibandingkan dengan dunia kuno. Kematian bayi telah turun dari 50% menjadi kurang dari 1% di negara-negara maju. Harapan hidup telah lebih dari 2 kali lipat. Ini bukan hanya angka. Ini adalah jutaan nyawa yang diperpanjang, keluarga yang dipertahankan, masa depan yang diwujudkan. Lintasan ini dimulai dengan satu pria yang menolak menerima status quo. Dia memandang data kematian dan memutuskan itu tidak harus seperti itu. Dia memahami bahwa informasi adalah obat paling kuat dari semuanya. Ketika Anda menonton visualisasi sejarah ini, Anda melihat garis yang mulai datar dan rendah. Ini mewakili berabad-abad stagnasi di mana takhayul berkuasa. Kemudian ada titik infleksi. Sedikit kenaikan sekitar 400 cm. Itu tampak kecil pada grafik, tetapi itu mewakili pergeseran fundamental dalam kesadaran manusia. Kecil di visual, besar di dampak. Garis itu naik dengan mantap melalui berabad-abad. Itu turun selama wabah dan perang, tetapi tren jangka panjang tidak dapat disangkal. Kita hidup lebih lama karena kita belajar untuk melihat. Kita belajar untuk mengukur. Kita belajar untuk berbagi. Kisah Hippocrates adalah kisah data informasi mentah yang kacau dan mengubahnya menjadi narasi yang menyelamatkan nyawa. Ini tentang menemukan kebenaran yang tersembunyi dalam kebisingan. Saat kita berdiri di sini hari ini memandang layar yang penuh dengan grafik dan diagram, kita berpartisipasi dalam tradisi yang sama. Kita adalah pewaris warisan itu. Kita memiliki akses ke informasi lebih banyak daripada yang bisa diimpikan Hippocrates. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan dengan itu? Akankah kita menggunakan data untuk membagi atau menyembuhkan? Akankah kita menggunakannya untuk menjual atau melayani? Pilihan ada pada kita seperti halnya pada dia. Alat-alat ada di tangan kita. Data ada di layar kita. Pasien menunggu. Kami percaya bahwa di balik setiap angka ada pengalaman manusia. Di balik setiap garis tren ada perjuangan untuk kemajuan. Kami ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana data membentuk dunia kita. Kadang-kadang dengan cara yang tidak pernah Anda sadari. Jika Anda menemukan nilai dalam perjalanan melalui sejarah ini, maka pertimbangkan untuk berlangganan. Bagikan video ini dengan seseorang yang mencintai sains atau sejarah. Subscribe, like, share, komen. Data Story. Ingat, karena setiap data punya cerita.